Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jumpa lagi di channel ini teman-teman. Saat ini saya masih berada di Taman Sari, salah satu pesanggerahan yang dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono I yang kemudian diteruskan oleh Hamengkubuwono II. Pada video yang lalu kita sudah belusukan ke Taman Sari ini dari sisi timur, yaitu dari Gapura Panggung menuju ke Gapura Agung, melewati kolam Umbul Binangun yang arsitekturnya sangat fantastis. Kali ini kita akan menelusuri Taman Sari dari arah selatan ke utara, yaitu dari area sekitar Pasarean Ledok Sari ke utara melewati halaman Gapura Agung, menelusuri jalan-jalan kampung, melihat masjid bawah tanah, sumur Gemuling, dan berakhir di Pulau Kenanga dengan reruntuhan gedung besar yang dahulunya berada di tengah-tengah danau buatan. Baiklah teman-teman, saya bergerak ke selatan dulu, menelusuri jalan kampung menuju Ledok Sari. Terlihat di kanan kiri saya beberapa warung yang menjajakan berbagai barang yang biasa diperlukan oleh para wisatawan. Bangunan pertama yang saya lihat adalah Gerbang Carik. Bangunan ini beratap lengkung, gerbangnya lengkung, pintunya juga lengkung. Tidak ada gentengnya, tetapi atapnya dibuat dari pasangan bata langsung menyatu dengan dindingnya. Menurut informasi yang saya dapatkan dari buku monogram Pesanggerahan Keraton yang diterbitkan oleh BPCB DIY, bangunan ini dahulunya berfungsi sebagai gedung administrasi Pesanggerahan Taman Sari. Bangunan berikutnya adalah Gedung Madaran, yaitu bangunan dapur untuk keperluan raja dan keluarga ketika berada di Taman Sari. Madaran berasal dari kata madaharan, yaitu kegiatan atau tempat memasak atau tempat makan. Terlihat sisa struktur bangunan berupa tungku yang berjajar, sumur kuno, dan juga cerobong asap yang cukup besar masih bisa disaksikan di sini. Bangunan yang berada di sebelah Gedung Madaran adalah Pasarean Ledok Sari. Lokasi ini bukanlah makam, tetapi tempat peristirahatan. Tata letak bangunannya berbentuk huruf U dengan bagian yang paling inti berada di paling belakang. Baiklah, mari kita lihat teman-teman. Sebelum masuk ke bilik utama, terdapat semacam penghalang pandangan atau sketsel atau selintru atau kelir agar orang tidak langsung melihat apa yang ada di dalam. Penghalang pandangan di bangunan inti Ledok Sari ini dibangun secara permanen berupa bangunan semen dengan ornamen berlubang. Namun penghalang pandangan ini kini sudah rusak. Masuk ke dalam bilik utama terdapat jendela dengan jeruji kayu, di mana di kanan dan kirinya terdapat peraduan yang dahulu dipergunakan oleh raja dan permaisuri untuk beristirahat. Di luar jendela tidak ada pemandangan apapun, namun ada saluran air terbuka dengan beberapa bendungan. Sepertinya bendungan-bendungan kecil itu sengaja dibuat agar air yang mengalir mengeluarkan suara gemercik, mengiringi raja dan permaisuri yang sedang beristirahat dengan suara alami. Mari kita lihat situasi di balik jendela ini. Bisa dibayangkan teman-teman, apabila saat ini saluran air ini masih dialiri dengan air, pasti sejuk sekali. Serupa dengan bangunan-bangunan lain di pesanggerahan ini teman-teman, bangunan Ledok Sari ini juga tidak beratap genteng. Dari dalam ruangan terlihat plafon semen berplester, tetapi dari luar terlihat atapnya bermotif sirap, jadi tidak ada struktur kuda-kudanya. Sirkulasi udara dan penerangan di siang hari menggunakan lubang ventilasi bermotif dan cerobong beratap. Beberapa ruangan dengan sekat-sekat dan rak-rak untuk berganti pakaian juga masih bisa dilihat hingga kini.
Di luar bangunan Pasaraian Ledok Sari ini juga masih terdapat situs lain lagi, yaitu situs Garjitowati. Namun bangunan fisiknya sudah tidak utuh lagi, yang tersisa hanyalah fondasi dan pagar-pagar pendek dan beberapa pot bunga. Setelah selesai menelusuri area ini, saya keluar melalui gerbang Carik lagi dan kembali ke halaman Gapura Agung. Dari halaman ini saya bergerak menuju ke utara, menelusuri jalan kampung yang agak sempit. Terlihat banyak rumah warga yang membuka warung, kedai, minum, dan souvenir di kanan kiri jalan. Wisatawan domestik maupun asing yang berlalu lalang adalah pemandangan yang sangat biasa di kampung ini. Setelah berjalan beberapa puluh meter, sampailah saya di sebuah bangunan besar berbentuk bulat berwarna coklat bata. Inilah masjid di bawah tanah yang didesain seperti teater, yang dibangun pada tahun 1700-an pada masa Sultan Hamengkubuwono pertama. Masjid ini disebut dengan Sumur Gumuling. Masjid bulat berlantai 2 dengan sumur di tengahnya dan 5 anak tangga tepat di atasnya. Bertumpu pada 4 anak tangga di bawahnya, 1 anak tangga dibangun untuk naik ke lantai 2. Sangat artistik. Namun sayang sekali teman-teman, sejak pandemi lokasi Sumur Gumuling ini ditutup dan hingga saat ini belum dibuka kembali. Terlihat pintu tralis untuk masuk ke lorong menuju masjid itu masih ditutup. Saya hanya bisa melihat menara-menara berjajar dengan atap bermotif sirap yang sebenarnya di bawahnya adalah lorong panjang yang menuju ke Sumur Gumuling. Ada satu lorong lagi teman-teman, yaitu lorong keluar dari anjungan Pulau Kenanga menuju ke tempat parkir kendaraan pengunjung yang hingga kini tetap dibuka dan bisa dimasuki. Namun sebelum keluar dari pesanggerahan ini, marilah kita eksplor dulu Pulau Kenanga. Dari buku monogram pesanggerahan Keraton terbitan BPJB DIY itu, saya mendapatkan beberapa gambar peta dan ilustrasi sketsa tentang Pulau Kenanga ini. Terima kasih untuk BPJB. Terlihat di peta ini teman-teman, bahwa baik Sumur Gumuling yang tergambar berbentuk lingkaran maupun Pulau Kenanga yang tergambar berbentuk persegi panjang, dua-duanya berada di tengah kolam besar yang disebut dengan segaran, yaitu kata turunan dari segoro yang dalam bahasa Jawa berarti lautan. Terlihat di layar teman-teman sebuah sketsa lukisan dari buku itu bisa membuat kita berimajinasi betapa indahnya Pulau Kenanga yang tegak berdiri di tengah-tengah kolam segaran kala itu. Namun sebuah foto juga memperlihatkan betapa hebatnya gempa-gempa saat itu yang mungkin tidak hanya sekali terjadi yang menghancurkan situs Pulau Kenanga ini. Namun meskipun demikian, kita masih beruntung. Saat ini kita masih bisa menyaksikan reruntuhan situs ini. Terlihat di layar teman-teman, cukup banyak pengunjung naik ke Pulau Kenanga dari gerbang lengkung di sisi selatan. Saya pun naik mengikuti mereka. Nampak bangunan besar bertembok sangat tebal ini masih menyisakan kekokohannya sebelum beberapa kali gempa meruntuhkannya. Dari tengah-tengah gedung, saya melihat ke atas. Terlihat struktur atap pasangan bata berplester kini sudah runtuh. Gedung Pulau Kenanga ini berlantai 2, terlihat dari adanya letak simetris jendela-jendela besar di atas. Terlihat juga lubang-lubang berjajar di bawah deretan jendela yang di atas, di kanan dan kiri tembok, yang diduga ini merupakan lubang untuk menempatkan kayu penyangga untuk lantai di ruang atas. Tentunya saat ini kayu-kayu itu sudah lapuk dimakan usia. Terdapat juga beberapa bongkahan tembok asli yang masih berdiri dan juga sumur yang sangat dalam. Saya mencoba naik pada sebuah trap tangga yang tinggi pada sisi utara gedung untuk melihat situasi di sekitar Pulau Kenanga. Terlihat lalu lintas di depan Pasar Ngasem sangat ramai, sepertinya kondisi pariwisata di Jogja
sudah mulai pulih. Semoga. Demikianlah teman-teman belusuan saya hari ini di Taman Sari. Dari ujung selatan di area sekitar Ledok Sari, Gedung Madaran, Gerbang Carek, Sumur Gumuling, hingga ke Pulau Kenanga di ujung utara. Semoga belusuan saya ini bisa menambah wawasan sejarah kita bersama. Terima kasih telah menikmati video ini hingga usai. Terima kasih juga atas subscribe, share, like, dan komennya. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih, sehat selalu.